Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang reality terapi yang beranggotakan Mbak Siva Oktania Elsa dan Siti Nur Alfiah, saya sendiri. Nah, baik. Jadi dalam pembahasan kita kali ini ada 4 aspek ya. Yang pertama introduction, yang kedua key konsep, yang ketiga terapi, yang keempat application. Nah, yang pertama yaitu introduction. Introduction pada kali ini itu kita akan memperkenalkan dua orang, yaitu William Glasser dan Robert Ewe Boulding. Nah, yang pertama William Glasser. William Glasser was born in Cleveland, Ohio in 1925 and died in 2013. William is a chemical engineer turned psychologist, then entered medical school with the aim of becoming a psychiatric. In year 1957, William Glasser successfully completed his psychiatric training at the Veteran Administration and UCLA located in Los Angeles, and in 1961 received board certification in psychiatry. Nah, jadi yang pertama yaitu William Glasser. William Glasser yaitu lahir di Cleveland, Ohio pada tahun 1925. Nah, dan William Glasser ini meninggal pada tahun 2013. Berarti nggak lama ya, baru beberapa tahun ini. Nah, William ini merupakan seorang insinyur kimia yang kemudian beralih ke bidang psikolog. Nah, jadi pada saat itu ia melanjutkan sekolah kedokterannya untuk menjadi seorang psikiatrik. Nah, pada tahun 1957, William Glasser ini berhasil menyelesaikan sebuah pelatihan atau training psikiatriknya di veteran di administrasi veteran dan UCLA yang bertempat di Los Angeles, dan pada tahun 1961 dia menerima sertifikasi di bidang psikiatri. Jadi William Glasser ini merupakan seorang insinyur kimia yang kemudian beralih ke bidang psikolog dan mendalami ilmu psikolog. Glasser was married to Naomi for 47 years, and she was very involved with the William Glasser Institute until her death in 1995, and then in year 1995, Glasser married Carlin, who is an instructor at the institute. Nah, kemudian Glasser itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Naomi. Nah, pernikahan itu berlangsung selama 47 tahun. Nah, si Naomi itu sangat berpengaruh banget kepada institut yang telah dibangun oleh William Glasser sampai Naomi itu meninggal. Nah, Naomi meninggal itu pada tahun 1995, yang kemudian pada tahun itu pula Glasser menikah dengan Carlin, yaitu seorang instruktur di institut tersebut. Jadi William Glasser ini pernah menikah 2 kali ya. Yang pertama dengan Naomi dan yang kedua dengan Carlin. Setelah Naomi meninggal, Glasser langsung menikah dengan Carlin, yaitu seorang instruktur di institutnya tersebut. Very early, Glasser rejected the Freudian model, partly due to his observation to psychoanalytically trained therapists who did not seem to be implementing Freudian principle. Early in his career, Glasser was a psychologist at the Ventura School, a person and school for girls operated by the California Youth Authority. He became convinced that his psychoanalytic training was of limited utility in counseling these young people. From this observation, Glasser thought it best to talk
to the sense part of client know their distributed side. Nah, sejak awal William ini telah menolak model Freudian karena di dalam pengamatannya itu William Glasser itu tidak menerapkan prinsip-prinsip dari model Freudian itu sendiri. Nah, awalnya William itu merupakan seorang psikiater. William Glasser merupakan seorang psikiater di sekolah Ventura yang merupakan sebuah sekolah sekaligus penjara bagi anak-anak perempuan yang dioperasikan oleh pemuda California. Nah, kemudian William Glasser semakin yakin bahwa pelatihan psikoanalitiknya itu memiliki fungsi yang sangat terbatas dalam menasihati orang-orang muda. Nah, dari sini William berpikir cara yang terbaik adalah dengan berbicara kepada orang-orang yang waras, bukan kepada orang-orang yang terganggu. Jadi awal karirnya merupakan selain seorang insinyur kimia, beliau juga setelah menggeluti dunia psikolog, beliau merupakan seorang seorang psikiater di sebuah sekolah Ventura itu tadi. In 1062, Glasser began to present public lectures of reality psychiatry, but few psychiatrists were in the audience. Most those attending were educators, social workers, counselors, and correctional workers. So Glasser changed the name of his system to reality therapy. Kemudian pada tahun 1962, William Glasser ini mengadakan sebuah sebuah seminar atau sebuah kuliah yang dinamai dengan reality psikiatri. Nah, kemudian di seminar itu atau di acara itu dihadiri oleh banyak audien seperti para pendidik, pekerja sosial, konselor, dan petugas kemasyarakatan. Nah, kemudian Glasser menamai seminar tersebut dengan nama reality therapy. Gitu. Yang kedua ada Robert E. Woodholding. Robert E. Woodholding, born and raised in Cincinnati, Ohio, is the youngest of 6 children. He received his doctor in counseling from the University of Cincinnati. He is a member of several professional organizations and has licensed as a counselor and as a psychologist. He taught high school history, worked as high school and elementary school counselor, and served as a consultant to drug and alcohol abuse program of the U.S. In addition, Bob Woodholding began a career in the Catholic priesthood, but later left the Gallagher Valley and honorably. He is married to Sandra Trivilo, a former French teacher, who shares his passion for his work and is administrator of the Center for Reality Therapy, as well as editor of these writings. Nah, yang kedua ini ada Robert E. Woodholding. Robert E. Woodholding itu lahir di Cincinnati, Ohio. Dia merupakan anak bungsu dari 6 saudaranya. Nah, dia menerima gelar doktor di Universitas of Cincinnati dalam bidang konseling. Dia juga merupakan seorang anggota dari organisasi profesional dan telah memiliki izin sebagai konselor dan psikologis. Jadi Robert E. Woodholding ini aktif di organisasi, selain itu juga sebagai konselor dan sebagai psikologis. Nah, Robert itu merupakan seorang pengajar sejarah di sekolah menengah dan juga sebagai konselor di sekolah menengah dan sekolah dasar. Selain itu,
juga merupakan sebagai seorang konsultan program penyalahgunaan narkoba dan alkohol di Amerika Serikat. Nah, selain itu Robert juga memulai karirnya di gereja Katolik. Tetapi kemudian Robert meninggalkan pendeta dengan bebas dan terhormat. Jadi Robert E. Golding ini merupakan seorang yang sangat aktif dalam organisasi maupun dalam karirnya, yaitu sebagai konselor, sebagai psikolog yang dan juga sebagai seorang guru sejarah yang mengajar di sekolah menengah. Nah, kemudian Robert E. Golding ini menikah dengan Sandra Trivilo, yaitu seorang mantan guru Prancis, dan dia juga mempunyai passion yang sama terhadap pekerjaan dari Robert E. Golding itu sendiri, yaitu sebagai administrator dari pusat terapi reality dan juga sebagai editor tulisannya gitu. Jadi istrinya juga seorang partner kerjanya. He is now the director of the Center for Reality Therapy in Cincinnati and Professor Emeritus of Xavier University, where he taught counselor educator for 32 years. After completing his doctorate, Golding attended training sessions representing a wide range of counseling approaches. Yet he found reality therapy to be best suited to his interests. He attended many intensive training workshops conducted by William Glasser in Los Angeles, and in 1088, Glasser appointed him director of training for the William Glasser Institute. Nah, Robert E. Golding ini juga merupakan seorang direktur dari pusat terapi realitas yang ada di Cincinnati dan juga seorang profesor emeritus di Universitas Xavier. Nah, di universitas itu Robert E. Golding mengajar pendidikan konselor selama kurang lebih 32 tahun. Setelah menyelesaikan gelar doktor, Robert itu sering menghadiri pelatihan yang mewakili dari berbagai pendekatan konseling. Tetapi saat menghadiri pelatihan-pelatihan itu, ia menemukan terapi realitas yang paling sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, dia juga menghadiri lokakarya atau seminar intensif yang diadakan oleh William Glasser yang bertempat di Los Angeles. Dan pada tahun 1988, Glasser diminta serta diangkat menjadi direktur pelatihan untuk William Glasser Institute. Jadi pada tahun 1988 ini dia diangkat sebagai direktur dari pelatihan William Glasser Institute gitu. Golding served as visiting professor at the University of Southern California. There oversees program Japan, Korea, and Germany. He's fulfilling his lifelong desire to travel and to live in the other countries. He has become an internationally known teacher, author, and practitioner of reality therapy in Europe, Asia, and Middle East. Among his specialties is adapting choice theory and reality therapy to various cultures. Nah, Robert itu menjadi seorang profesor tamu di Universitas Southern California, yaitu dalam program luar negeri mereka di Jepang, Korea, dan Jerman. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi keinginan dalam hidupnya untuk berpergian ke negara-negara lain. Nah, di sana ia juga telah menjadi guru, menjadi penulis, dan praktisi dalam terapi realitas. Dan Robert E. Golding ini telah dikenal secara internasional oleh banyak orang karena telah memperkenalkan teori pilihan dan terapi realitas
di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Nah, di antara spesialisnya atau kemampuan khususnya itu adalah mengadaptasi teori pilihan dan terapi realitas ke berbagai budaya dan kelompok etnis sehingga ia bisa dikenal oleh banyak orang. Eh, Selanjutnya yaitu tentang key konsep atau konsep kunci. Yang pertama ada view of human nature, choice theory, explanation of behavior, and characteristic of reality therapy. Yaitu ada tiga. Yang pertama pandangan tentang sifat manusia, yang kedua penjelasan dari teori pilihan tentang perilaku, yang ketiga karakteristik dari reality therapy. Nah, yang pertama yaitu view of human nature. Uh, Choice theory is posit posits that we are not born blank slates waiting to be externally motivated by forces in the world around us. Rather, we are born with five genetically and coded needs that drive us all our life: survival or self-preservation, love and belonging, power or inner control, freedom or independence, and fun or enjoyment. Each of us has all five needs, but they vary in strength. Nah, jadi menurut teori pilihan ini, manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan yang kosong dan menunggu motivasi dari lingkungan luar. Nah, tetapi manusia itu dilahirkan atas 5 kebutuhan yang mana sudah ditakdirkan oleh Allah yang mendorong manusia itu untuk hidup di sepanjang hidupnya. Nah, menurut Glasser manusia itu dilahirkan dengan 5 kebutuhan dasar. Jadi paling dasar sendiri itu ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kepemilikan, kebutuhan kekuasaan, dan kesenangan atau kegemaran, dan ada kebebasan. Nah, dari 5 kebutuhan tersebut memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Nah, jadi menurut teori pilihan ini manusia itu dilahirkan atas 5 kebutuhan itu tadi, yaitu manusia ingin merasa dicintai, ingin diberikan kekuasaan, ingin diberikan kebebasan, tapi harus pada norma-norma tertentu, dan kesenangan, diberikan kesenangan yang lebih kayak gitu. Terus dari 5 kebutuhan itu merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu dilahirkan tanpa memiliki 5 kebutuhan itu. Jadi sangat tidak mungkin. Nah, manusia itu sudah memiliki 5 kebutuhan itu sejak lahir, dan itu merupakan sesuatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Choice theory teaches what we do not satisfy our need directly. What we do beginning shortly after and counting all our life. It is to keep close track of anything we do that very good. Part of the process of reality therapy is assisting client in prioritizing their wants and uncovering that is most important to them. Nah, teori pilihan itu mengajarkan bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan secara langsung. Nah, apa yang kita mulai dari lahir akan berlanjut sampai sepanjang hidup kita. Dan jika sesuatu yang kita lakukan tersebut menyenangkan bagi kita, dalam terapi realitas ini berusaha membantu klien dalam memprioritaskan keinginan mereka dan mengungkap apa yang penting bagi mereka. Jadi, 5 kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi secara langsung. Akan tetapi, kan kita hidup. Jadi, 5 kebutuhan itu kita penuhi sepanjang hidup kita, dari kita lahir sampai kita meninggal nanti.
Nah, dalam terapi realitas ini membantu klien untuk memprioritaskan keinginan mana sih yang harus didahulukan, keinginan mana yang harus diprioritaskan gitu. Jadi antara keinginan satu dengan keinginan lain itu tidak sama. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan itu di terapi realitas ini fungsinya seperti itu. Jadi inti dari terapi realitas itu eh, memberikan pengetahuan kepada klien mana sih kebutuhan yang paling penting, mana kebutuhan yang kita prioritaskan dan lain-lain. Gitu. Yang kedua, penjelas choice theory explanation of behavior. Choice theory explain that all we ever do from birth to death is behave. With rare exception, everything we do is chosen. Every total behavior is our best attempt to get what we want to satisfy our need. Choice theory emphasizes thinking and acting, which make this a general form of cognitive behavior therapy. The primary emphasis is on what the client is doing on and who the doing component influence the other aspect of total behavior. Behavior is purposeful because it is designed to close the gap between between what we want and what we perceive we are getting. Specific behavior are always generated from his discrepancy. Our behavior come from the inside, and thus we choose our destiny. Nah, jadi pada teori pilihan ini menjelaskan bahwa semua yang kita lakukan dari lahir sampai mati adalah sebuah perilaku. Jadi, apapun yang kita lakukan dari lahir sampai mati itu merupakan sebuah perilaku atau sudah kita pilih, sudah kita saring seperti itu. Nah, semua yang kita lakukan adalah hal yang kita pilih. Jadi perilaku itu merupakan sebuah hal yang sudah kita pilih. Nah, setiap perilaku yang kita lakukan dengan total merupakan upaya terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi jika kita melakukan apapun itu dengan total, maka secara tidak langsung kita itu telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Nah, dalam teori pilihan ini menekankan pada pemikiran dan tindakan yang menjadikannya sebagai bentuk umum dari terapi perilaku kognitif. Penekanan utama adalah pada apa yang sedang dilakukan oleh klien dan bagaimana komponen mempengaruhi aspek lain dari perilaku total itu sendiri. Perilaku total itu dirancang untuk menutup kesenjangan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita rasakan saat ini. Secara spesifik, perilaku selalu dihasilkan dari perbedaan. Perilaku itu datang dari dalam diri kita sendiri, sedangkan kebanyakan manusia itu memilih takdir. Jadi tentang teori pilihan tentang perilaku, yaitu apa yang kita usahakan dari lahir, apa yang kita lakukan dari lahir merupakan sebuah perilaku lah. Perilaku sendiri itu sebuah hal yang kita pilih. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan lahir kita itu. Seperti itu. Jadi penekanan utama pada apa yang sedang dilakukan oleh klien dan bagaimana komponen mempengaruhi aspek lain perilaku total. Nah, perilaku total itu dirancang untuk menutup kesenjangan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan. Jadi perilaku total yang kita lakukan itu dirancang untuk menutup kesenjangan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, secara spesifik perilaku itu dihasilkan dari perbedaan. Nah, perilaku itu sendiri datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang sudah kita pilih itu merupakan sebuah perilaku. Nah, sedangkan kebanyakan manusia pada saat ini itu memilih takdir. Jadi apa yang sudah digariskan oleh Allah itu ya dilakukan, seperti itu.
Robert Golding has added a new idea to choice theory. He believes that behavior is a language and that we send message by doing, by what we are doing. The purpose of behavior is to influence the world to get what they want. Nah, Robert itu menambahkan ide baru pada teori pilihan bahwa ia percaya bahwa perilaku adalah sebuah bahasa yang mana manusia itu mengirim pesan melalui apa yang ia lakukan. Nah, dari situ bahwa bisa diketahui bahwa Robert itu mengemukakan bahwa perilaku kita itu adalah sebuah bahasa yang mana eh, kita mengirimkan pesan dari sebuah apa ya? Jadi intinya gini ya, perilaku itu sebuah bahasa. Nah, seseorang mengirimkan apa yang ia kehendaki, apa yang ia inginkan itu melalui perbuatan itu sendiri. Jadi seperti itu simpelnya. Nah, tujuan dari perilaku adalah mempengaruhi dunia untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, perilaku yang kita lakukan, perilaku yang kita laksanakan merupakan cara kita untuk eh, mempengaruhi dunia atau cara kita untuk merealisasikan keinginan-keinginan yang kita inginkan dari kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki itu tadi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik of reality therapy. Ada 5. Yang pertama, emphasize choice and responsibility, reject transference, keep the therapy in the present, avoid focusing on symptoms, challenge traditional view of mental illness. Yang pertama yaitu dari karakteristik terapi realitas adalah menekankan pilihan dan tanggung jawab. Jadi jika kita memilih semua yang kita inginkan, maka kita juga harus bertanggung jawab apa yang kita pilih gitu. Jadi apa yang sudah kita inginkan, apa yang kita pilih itu harus kita laksanakan sampai total. Apapun yang kita mulai itu harus diselesaikan. Jadi ada tanggung jawab kita di dalamnya. Yang kedua, menolak pemindahan. Nah, pada terapi realitas ini berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri dalam pekerjaan profesional mereka. Jadi maksudnya seperti ini, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pilih itu mereka ya yang harus bertanggung jawab dirinya sendiri, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Jadi dalam teori realitas itu menolak adanya pemindahan itu tadi. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita pilih itu harus kita sendiri yang melakukan, harus ada tanggung jawab di antara kita. Jadi antara 1 dan 2 ini ada kaitannya. Seperti itu. Yang ketiga, mempertahankan terapi saat ini. Nah, pada terapi reality terapi realitas ini menurut Glaser itu masa lalu itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi misalnya dulu kita sukses, sekarang kita tidak sukses. Nah, itu tidak ada kaitannya sama sekali. Padahal di teori-teori lain itu mengatakan bahwa masa lalu itu juga ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Tapi menurut Glaser itu tidak ada seperti itu. Jadi masa lalu ya masa lalu, sekarang ya sekarang, tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Yang selanjutnya, hindari fokus pada gejala. Nah, Glaser itu memukakan bahwa orang yang memiliki gejala percaya bahwa jika mereka hanya bebas dari gejala dan akan menemukan kebahagiaan. Yang selanjutnya ada menantang pandangan tradisional tentang penyakit mental. Jadi pada terapi realitas ini menentang pandangan tradisional tentang penyakit mental seperti itu. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Siva Oktania Elsa. Okay, thank you. Hello everyone. I'm Shiva Elsa. In this presentation, I will explain you about the therapeutic process. Okay, therapeutic goals. A primary goal of contemporary real therapy is to help clients to get connected or reconnected with the people they have chosen to put in their quality world.
In addition to fulfilling this need for love and belonging, a basic goal of reality therapy is to help clients learn better ways of fulfilling all of their needs, including achievement, power on inner control, freedom or independence, and fun. Eh, jadi begini teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang terapi realitas kan, dan ini adalah tujuan dari terapi itu sendiri. Tujuan terapi. Jadi tujuan terapi realitas kontemporer ini adalah bertujuan untuk membantu klien untuk menghubungkan kembali mereka pada orang-orang yang hadir dalam kehidupannya. Yang mana tujuannya adalah untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan bahagia, terus prestasi, kepercayaan diri, kebebasan, rasa kemandirian, dan kesenangan. Jadi maksudnya adalah tujuan dari terapi realita adalah ya untuk ini kita membantu klien untuk membangun koneksi lagi terhadap lingkungan sekitarnya. Baik itu berupa kepercayaan atau ya seperti kepercayaan. Jadi misalkan orang-orang yang di terapi realitas ini adalah kliennya biasanya adalah orang-orang yang memiliki masalah trauma dengan masa lalu, seperti dikecewakan, terus apalagi kecanduan, merasa dibully seperti itu, sehingga dia merasa nggak ada nih kepercayaanku sama orang ini, aku udah nggak mau lagi ya sama dia karena paling semua orang sama aja ya, seperti itu. Nah kita bantu lagi lah sebagai seorang terapis, kita bantu mengembalikan membantu menghubungkan kembali klien terhadap lingkungan sekitarnya, seperti itu. Karena bagaimanapun juga mereka berhak untuk bisa bahagia, karena orang-orang yang seperti ini kadang mereka juga tidak bahagia dengan dirinya sendiri, karena mereka merasa kayak lemah, aku nggak bisa apa-apa, aku cuma dikecewakan, kenapa sih aku kok begini. Nah seperti itulah kita perlu kaji, kita perlu duduk perkarakan kenapa yang jadi masalah, seperti itu. Apa yang jadi masalah? Okay. Relationship between therapist and client. Reality therapy emphasizes an understanding and supportive relationship or therapeutic alliance, which is the foundation for effective outcomes. The therapist's skill in establishing a trusting relationship is critical. It is also important that the client perceives the therapist is being skilled and knowledge. Although the therapeutic relationship is paramount, it is not end itself and it's not automatically. Jadi hubungan ini membahas tentang hubungan antara terapis dan klien. Terapi realitas menekankan pada pemahaman dan dukungan lingkungan atau terapi aliansi, yang mana pondasinya adalah untuk berjalan sesuai dengan efektif, untuk hasil yang efektif. Dan di sini terapi skill seorang terapi harus memiliki kemampuan menjaga rahasia atau mempercayakan bahwasanya permasalahan ini bisa diatasinya, membantu untuk mengatasinya, seperti itu. Dan disinilah titik pentingnya seorang terapi harus memiliki kemampuan dan pengetahuan, karena tujuan dari terapi itu adalah
tidak untuk dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi di sini tentang ini sih masih membahas tentang hubungan seorang terapi dan klien. Jadi seorang terapi haruslah bisa memiliki keyakinan, bisa memberikan kenyamanan dan keyakinan pada klien bahwasanya dia mampu membantu mengatasi apa yang dirasakannya dan apa yang jadi permasalahannya akan bisa dibantu. Nah, oleh karena itu seorang terapi haruslah memiliki kemampuan baik itu komunikasi pada orang lain dan pengetahuan yang luas. Okay, the next application therapeutic technique and procedures. The practical therapy can be best conceptualized as the cycle of counseling, which consists of two major components. The first, creating the counseling environment. Second, implementing specific procedures that lead to change behavior. The art of counseling is with these components together in ways that lead clients to evaluate their life and decide to move in more effective direction. The cycle of counseling begins with creating a working relationship with client. The process proceeds through an exploration of clients' want and procedure. Jadi ini membahas tentang pengaplikasian dari terapi realitas yang terdiri dari teknik terapi dan juga prosedur terapi. Terapi realitas paling baik dikonseptualkan sebagai siklus konseling yang terdiri dari dua komponen, yaitu menciptakan lingkungan konseling dan menerapkan prosedur khusus yang terdiri dari yang mengarah pada perubahan tingkah laku seseorang. Konseling ini merupakan seni yang memperadukan atau menggabungkan secara bersama-sama kebiasaan klien untuk mengevaluasi permasalahan hidupnya sehingga dia mampu berdedikasi kembali pada arah tujuan yang lebih baik. Jadi aplikasi teknik terapi realitas ini memiliki dua, yaitu dengan membangun konseling lingkungannya kembali, dan yang kedua yaitu membantu seseorang, membantu perubahan perilaku seseorang. Kenapa penting lingkungan dan perubahan sikap itu penting? Karena begini, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Misalkan dia dari kecil dididik seperti ini di keluarganya, maka ia besar akan tumbuh menjadi secara tidak langsung lah watak-watak atau hal-hal kecil yang itu dididik oleh orang tuanya akan membantu dia untuk menghadapi masalah yang ia hadapi di kemudian saat besar. Nah, kadangkala kita juga tidak menyadari gitu kalau adanya seperti inner child, ya masa kecil yang tak bisa dilupakan. Maksudnya apa sih? Tingkah masa kecil atau masa lalu yang itu masih terbawa sampai kita dewasa, dan itu sangat mempengaruhi proses kedewasaan seseorang. Ya, dan itu sangat mempengaruhi proses kedewasaan seseorang. Oleh karena itu, terapi realitas ini juga menekankan teknik terapi yang fokus pada lingkungan dan juga membantu untuk membantu perubahan perilaku seseorang. Karena ya tadi untuk bisa menumbuh kembangkan pikiran seseorang.
Robert Wubbolding is a reality therapist who has extended practice of reality therapy WDEP system for both implementing and teaching reality therapy. Of the year, he has played a major role in development of reality therapy. I especially value Wubbolding's contribution to teaching reality therapy and to conceptualizing the therapeutic procedures. Di sini salah satu Robert Wubbolding adalah salah satu seorang terapi yang telah mempraktekkan sistem WDEP, sistem terapi WDEP dalam terapi realitas. Jadi beliau Robert Wubbolding ini menggabungkan dan terus mempelajari tentang terapi realitas sehingga tahun-tahun berikutnya dia mampu mengembangkan terapi realitas tersebut sehingga menjadi sebuah teori terapi dan prosedur terapi. Jadi salah satu tokoh yang menciptakan atau menggunakan yang memberikan terapi realitas ini adalah Robert Wubbolding dengan teknik terapinya atau sistem terapinya ini WDEP. Emangnya apa sih WDEP itu? Oke, nanti saya jelaskan. The counseling environment. The practice of reality therapy rests on the assumption that a supportive and challenge environment allows client to begin making life change. The next procedure that lead to change. Reality therapies operate on the assumption that we were motivated to change. The first, when we are convinced that our present behavior. Nah, yang pertama tadi, teknik terapi realitas ini yang pertama berfokus pada lingkungan dan juga berfokus pada perubahan perilaku seseorang. The counseling environment, yaitu counseling lingkungan. Praktek terapi realita berasumsi pada dukungan dan perubahan lingkungan sehingga klien dapat mulai merubah jalan hidupnya, perilaku hidupnya, mindset hidupnya, seperti itu. Di sini maksudnya praktek terapi realitas yang berfokus pada lingkungan ini, di sini penting ya adanya lingkungan sekitar, karena lingkungan ini merupakan salah satu faktor untuk tumbuh kembangnya seseorang tadi. Ketika adanya suportif atau dukungan dari lingkungan sekitar, maka ya tentu seseorang itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi permasalahannya bagaimana kalau lingkungan itu klien tersebut merasa tertekan, merasa tidak bahagia. Nah, makanya lingkungan itu penting. Nanti bagaimana klien itu mengarahkan lingkungan yang seperti bagaimana, ini yang pasti lingkungan itu sebagai teknik atau faktor dalam terapi realitas. Yang selanjutnya, procedures that lead to change, yakni prosedur mengarah perubahan tingkah laku seseorang. Terapi realitas mengoperasikan pada asumsi bahwasanya seseorang dapat termotivasi untuk berubah dari sebelumnya. Jadi ketika kita mau mengharapkan klien untuk bisa merubah kebiasaannya, maka kita harus bisa mengasih motivasi atau dukungan dari kita sendiri untuk bisa mengajak dia bisa berpikir untuk merubah perilakunya, seperti itu. WDEP system. Wubbolding uses the acronym WDEP system to describe key procedures in the practice of reality therapy. The WDEP system of reality therapy. The WDEP system of reality therapy can be described as effective, practical, usable, theory-based, cross-cultural, and founded on universal human principle.
Sistem WDEP. Bubolding menggunakan akronim WDEP untuk mendeskripsikan kunci prosedur dari praktek terapi realitas. Yang mana sistem terapi realitas WDEP ini dapat dideskripsikan sebagai keefektifan, selalu digunakan, dan sesuai dengan teori, sesuai dengan budaya, dan menyimpan dan terdapat nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Seperti itu. Ini pengertian tentang ini ya, terapi WDEP maksudnya. Jadi ini selanjutnya. The WDEP system can be used to help clients explore their wants, possible things they can do, opportunities for self-evaluation, and design plans for improvements. Jadi sistem WDEP ini digunakan untuk membantu klien mengeksplor apa yang mereka inginkan, terus membantu apa yang akan mereka lakukan, dan membantu mereka untuk mengevaluasi dirinya sendiri, serta mampu merancang planning ke depannya. Ini akronim WDEP system. W wants exploring need perception, D direction and doing, E self-evaluation, P planning and action. Jadi WDEP ini sistem ya teman-teman. Singkatan ya teman-teman. W itu maksudnya wants, D itu direction and doing, E itu self-evaluation, P itu planning and action. Jadi teknik dari terapi realitas yang sistem WDEP ini sudah tergambar di nama akronimnya, bahwasanya ketika kita mau melakukan terapi ini pada klien, kita harus menanyakan dulu apa yang menjadi keinginannya, kita harus mengeksplor lebih dalam apa yang mereka butuhkan dan apa sih persepsi mereka terhadap kehidupannya. Lalu yang kedua, kita arahkan direction and doing. Apa sih yang menjadi tujuan hidupnya dan apa yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, self evaluation. Kita mengevaluasi kehidupannya mereka sejauh ini tuh seperti apa. Nah, barulah yang keempat, kita membantu untuk memberikan planning dan aksinya, tindakan. Ini tadi. Once exploring need perception. Ini dari teknik ya, teknik W. Nah, ini. Related therapies assist client in discovering their wants and hope. The first, the therapist can give many question for client, like first, if you were the person that you wish you were, what kind of person would be you? Second, what would your family be like if you won and their wants match? The third, what would you be doing if you're living as you want to? And the fourth, do you really want to change your life? Ketika pertama kita melakukan teknik yang pertama itu W, once exploring need perception, sebagai klien, sebagai terapis kita pertanyakan dulu nih pada kliennya. Misalkan pertanyaan yang diajukan di sini seperti ini. Jika apa nih? Bentar. Nah, ini. Jika Anda adalah orang yang Anda inginkan, Anda akan menjadi orang seperti apa? Terus apa sih yang kamu inginkan dari keluargamu? Yang ketiga, kehidupan seperti apa sih yang kamu inginkan? Yang keempat, kamu yakin kamu akan merubah kehidupanmu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu dieksplor pada klien ketika mau, sehingga kita bisa mengerti bagaimana dia menghadapi suatu permasalahan. Is direction and doing. The focus on the present is characterized by the key question asked by the reality therapist. What are you doing? Even though problems may be rooted in the past, clients need to learn how to deal with them in the present by learning better ways of getting what they want. Nah, maksudnya di sini yakni di direction dan and doing, arah dan tujuan yang akan dilakukan. Di terapi realitas ini fokusnya yakni pada kata kunci
apa yang akan kamu lakukan. Nah, sehingga kita mengetahui permasalahan apa sih yang dialami oleh klien tersebut, sehingga kita bisa memberikan arahan ke depannya. Oke, selanjutnya self-evaluation. Self-evaluation is cornerstone of related therapy procedures. There are many questions therapies for client. Is what are you doing helping or hurting you? Is what are you doing now what you want to be doing? Is your behavior working you? Is what you are doing against rules? Does it help you to look at it that way? Nah, kemudian setelah kita mengeksplorasi, setelah mengetahui arah dan apa yang ingin dilakukan, kita juga harus memberikan self evaluation terhadap klien, memberikan kesempatan pada klien untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, dalam terapi realitas ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan, seperti apa sih yang akan membantu kamu atau menyakiti kamu, terus juga apa yang akan sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Lalu juga terdapat pertanyaan seperti perilaku apa sih yang akan kamu lakukan atau yang menurutmu baik itu seperti apa. Jadi dengan seperti itu kita bisa secara tidak langsung menyadarkan pada klien mengevaluasi kemauannya sendiri. Selanjutnya yang terakhir yakni planning and action. Much of the significant work of the counseling process involves helping client identify specific ways to fulfill their own need. Once client determine what they want to change, they are generally ready to explore other possible behaviors and formulate an action plan. The key question is, what is your plan? The process of creating and carrying out plan enable people to begin to gain effective control over their lives. Nah, yang terakhir yakni melakukan rencana dan juga aksi. Setelah kita mengetahui dan mengeksplor pada klien seperti pertanyaan, persepsi mereka, dan juga apa sih yang dimau klien itu, kita bisa memberikan planning dan aksi. Mungkin planning dan aksi ini bisa diberikan pada sesi ketiga atau kedua setelah kita mengeksplorasi pertanyaan pada klien, sehingga kita bisa memberikan planning yang tepat untuk membantu mengembalikan klien tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sampai sini saja yang saya sampaikan. Terkait terapi realitas ini, yang saya pahami adalah terapi pada klien yang mereka perlu bantuan untuk menjalani kehidupan seperti biasanya. Karena sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenis terapi di dalam psikolog. Nah, salah satunya adalah terapi realitas ini. Karena sebagai makhluk sosial, kita pun juga tak luput dari yang namanya masalah. Nah, dari sinilah kita harus menyadari bahwasanya sebagai manusia dianugerahi akal pikiran, seharusnya kita bisa mengendalikan pikiran itu sendiri, karena kita adalah manusia dan kita yang mengendalikan pikiran kita, bukan kita yang dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.